Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Rano. Oke. Seberat usaha relawan menembus wilayah-wilayah yang terdampak. Baik. Oke, Irin, tenangkan diri dan tetap semangat. Baik, terima kasih Irin. Saya akan segera berdialog dengan Istana nanti dalam segmen berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Kenapa pemerintah masih belum minta bantuan ke asing, dan juga bagaimana kemudian nanti respon dari Istana soal banyak titik-titik yang belum terakses hingga kini. Terima kasih Irin. Terima kasih untuk laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Mereka pikir banjir sudah selesai, tapi yang tersisa sekarang jauh lebih buruk. Lumpur setinggi pinggang manusia. Aceh kembali bangkit dari bencana. Air memang sudah surut, tapi di berbagai titik seperti Pidie Jaya dan wilayah sekitarnya, warga justru menghadapi masalah baru. Tanah lumpur yang mengeras dan menelan kendaraan, rumah, bahkan masa depan mereka. Kendaraan pribadi, motor, mobil, yang bagi sebagian keluarga adalah satu-satunya harta paling berharga, sekarang terkubur seperti bangkai sejarah. Banyak warga hanya bisa berdiri dan melihat, karena mereka tidak punya alat untuk mengangkat atau membersihkan lumpur itu. Proses evakuasi terpaksa menggunakan alat berat, bukan satu atau dua, tapi puluhan kendaraan terjebak di satu lokasi. Lumpur bukan cuma licin, dia padat, keras, dan seolah mengunci semua benda di bawahnya. Warga yang terdampak tidak sekadar kehilangan kendaraan, mereka kehilangan akses menuju kerja, menuju sekolah, dan menuju kebutuhan dasar. Karena di beberapa titik, jalur transportasi terganggu total dan membuat bantuan sulit masuk. Banyak keluarga masih berada di tempat pengungsian. Sebagian kembali ke rumah, hanya untuk tidur di ruang yang tidak lagi terasa seperti rumah. Yang menyedihkan bukan soal lumpur atau benda yang tertimbun. Yang paling berat adalah ketidakpastian. Sampai kapan kondisi ini bisa pulih? Berapa lama mereka harus menunggu untuk hidup normal kembali? Jangan diam, Aceh butuh perhatian sekarang, bukan nanti. Share video ini, supaya semakin banyak orang melihat dan semakin cepat bantuan datang. Karena kalau bangsa ini bicara, pemerintah bergerak. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 21 nagari ikut tergenang. Bencana ini juga merusak sektor pertanian, 138 hektare sawah dan 26 hektare ladang ikut terendam. BPBD bersama pemerintah nagari terus mengevakuasi warga, menyalurkan bantuan dan berjaga di titik-titik rawan. Beberapa lokasi mulai surut, tapi potensi hujan masih tinggi sehingga status siaga tetap diberlakukan. Dari data BPBD, Padang Pariaman menjadi daerah paling terdampak. Selain ribuan rumah tergenang, 2 jembatan putus, 1 bendungan rusak, 2 ruas jalan ambles, 3 titik longsor menutup akses, hingga fasilitas pendidikan ikut terdampak.
BMKG memperingatkan hujan masih akan turun dalam beberapa hari ke depan. Warga diminta tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan longsor. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده. Kemarin lagi banjir bandang, yang turun bukan air dari gunung, yang turun apa? Kayu. Allah tidak pernah menurunkan kayu, Allah menurunkan air. Dari air tumbuh kayu. Kayu hidup nggak mungkin hanyut. Gelondongan-gelondongan kayu turun dari gunung. Yang motong ini lebih jahat dari Israel. Di balik megahnya Masjid Darul Mukhlisin, ada cerita yang begitu indah yang kami dengarkan dari masyarakat sekitar di sini, bahwa pondok ini walaupun kita lihat seperti sekarang ini ya, 3 hektar wilayah pondok dipenuhi dengan kayu-kayu gelondongan yang begitu besar. Kalau Anda bisa lihat di sini, ada pohon-pohon yang begitu besar yang raksasa, yang luar biasa. Anda bisa lihat di sini, ini kayu gelondongan yang sangat besar sekali. Sehingga kemudian pondok ini betul-betul dipenuhi dengan kayu gelondongan. Dan ketinggiannya Anda bisa lihat sendiri di sini sampai ke atas ini. Ya, jadi Anda bisa lihat sampai ke lantai 2, sungguh luar biasa. Tapi ada kisah yang begitu menarik bahwa masyarakat di sini mengakui bahwa jika pondok ini tidak ada, apa yang terjadi dengan kampung di sebelahnya? Karena begitu banyak kayu-kayu di sini yang menumpuk. Mungkin kalau dihitung ini ada ratusan ton kayu gelondongan yang tertahan dengan kokohnya masjid yang megah ini, ya, sehingga kemudian kayu-kayu ini tidak sampai ke kampung sebelah, karena sebelahnya ini kampung. Kalau saja pondok ini tidak ada, maka tidak ada benteng pertahanan bagi kampung untuk bisa menahan ratusan ton kayu gelondongan yang terlempar ke sini yang nggak tahu entah dari mana. Masya Allah, tentu di setiap ada musibah pasti ada hikmah yang besar yang kita bisa ambil hikmahnya. Dan itulah salah satu hikmah yang bisa kita ambil, kisah-kisah dari masyarakat yang ada di sini. Barakallahu fikum. Darul Mukhlisin, segeralah pulih, segeralah mencetak kader-kader dakwah yang akan menyebarkan Islam di masa depan. Amin ya rabbal alamin. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, musibah datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat?
Dosa apa yang kau lakukan sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri? ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده. Lihat ini guys, kasihan banget di Aceh. Lihat nih, Gubernur Aceh katanya nih, pengungsi meninggal bukan karena banjir tapi kelaparan. Gila nggak? Pemerintah kita mana? Lalu juga ini pernyataan dari Bupati Aceh Utara. Lihat nih, katanya nih, rakyat saya kelaparan, jenazah belum diambil, tolong dibantu. Lalu juga ini pernyataan di lapangan dari anggota BPBD-nya nih. Kisah pilu petugas BPBD Aceh. Terisolasi 5 hari, ada 30 jenazah terlantar. Sementara itu pernyataan langsung oleh presiden kita. Lihat ini, kata Prabowo, saya kira situasi membaik. Membaik katanya. Orang yang tidak pernah ke pelosok-pelosok daerah yang belum terjamah oleh bantuan. Sementara itu lihat ini, delegasi dari Jepang pengen membantu Aceh, Sumatera dan semuanya. Lihat nih, krisis Sumatera makin parah. Delegasi Jepang sudah tiba tapi terhenti karena harus menunggu perintah pusat. Ingat, yang menghalangi ini adalah pemerintah pusat. Nyatanya di lapangan banyak korban berjatuhan. Ini juga nih pernyataan langsung dari Kedubes Uni Emirat Arab untuk Indonesia nih. Sumatera dilanda banjir. Uni Emirat Arab siap berikan bantuan kalau Indonesia kasih lampu hijau. Dan ini adalah pernyataan dari istana guys. Pemerintah belum butuh bantuan asing untuk tangani bencana Sumatera. Padahal kalian kita tahu, lihat aja di Ferry Irwandi bagaimana menerobos daerah-daerah terpencil yang tidak tersentuh bantuan. Begitu parahnya, tapi pemerintah kita tutup mata. Lihat ini, banjir Nagan Raya putuskan jembatan dan jalan nasional. 36.000 jiwa terdampak. Baik-baik kayak mana kayak gini? Israel itu menghalang-halangi bantuan dari seluruh warga dunia. Indonesia, pemerintah Indonesia menghalang-halangi negara lain pengen membantu Sumatera. Di Indonesia kayaknya warga negaranya tidak dianggap, apalagi untuk Sumatera. Gila nggak? Banyak orang kelaparan segala macam. Ini cepatlah minta bantuan. Yang penting itu nyawa rakyat Sumatera. Gila. Assalamualaikum, salam rekan Setio Jalangsa. Di depan saya ini adalah Tamiang Sport Center yang saat terjadi banjir. Diperkirakan oleh masyarakat Aceh Tamiang karena tempatnya agak sedikit tinggi, jadi tempat ini adalah tempat yang aman. Sehingga warga Aceh Tamiang ramai-ramai mengungsi di sini. Ya, ini kita lihat mobil-mobil, hampir semua mobil-mobil bertumpu di sini. Ya, karena masyarakat mengira daerah ini aman dari banjir. Dan kita lihat, menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, di dalam mobil-mobil berhenti ini tercium bau jenazah atau bau mayat. Ya, jadi diperkirakan di dalam mobil ini sudah ada korban-korban banjir yang sudah meninggal di dalamnya, tenggelam oleh dalamnya air yang menggenang di Aceh Tamiang, tepatnya di depan Sport Center Tamiang ini. Namun kenapa belum dievakuasi? Mungkin pintu-pintu dari mobil ini terkunci dan sangat butuh kekuatan untuk membuka karena jumlah mobilnya ratusan, ya bahkan sampai ribuan. Semoga, astagfirullahaladzim, ya aromanya bahkan menembus di dalam mobil kami, saudaraku. Semoga ini segera ditangani. Astagfirullah. Sangat banyak mobil yang aromanya ini sudah sangat menyengat, saudaraku. Ya, silakan kalian datang kemari dan kalian saksikan. Warga tidak ada yang berani karena ya Allah, tidak habis-habis mobil ya. Astagfirullahaladzim. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون
أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا